Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semuanya sehat insyaallah? Alhamdulillah. Saya sangat berharap sebagaimana ketika Anda berangkat dalam kondisi sehat, nanti pulang juga dalam kondisi lebih sehat. Karena makannya tambah di sini. Dan banyak geraknya insyaallah. Walaupun Anda tidak olahraga tertib, tapi insyaallah gerakan kita dari hotel ke masjid, jarak kaki kita langkahnya berapa itu kira-kira? Per hari? 10.000 per hari, 10.000 Pak. 5 kilo per hari ya. Alhamdulillah. Baik. Dan mohon doanya, ada sebagian di antara jamaah kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah, sedang sakit, yang kemarin di rumah sakit sudah balik. Alhamdulillah. Nah, ini ada sedikit hadiah buku, mungkin nanti bisa dibagikan tapi nggak bisa rata ya. Sebagian di antara jamaah sudah dapat buku ini. Mungkin ada yang belum? Ada yang belum, Bapak? Nanti boleh ngambil di depan, Pak ya. Dan ada buku bagus sekali berkaitan dengan fikih doa. Cuman saya cari yang versi terjemahan nggak nemu. Jadi semuanya pakai bahasa Arab. Nah, di sini saya mendapatkan satu keterangan yang mungkin jarang dibahas dalam beberapa kajian, yaitu tentang teknis angkat tangan ketika berdoa. Perlu dibacakan enggak? Tapi ini di luar tema. Enggak apa-apa, insyaallah. Alhamdulillah. Karena mungkin pembahasannya cukup penting sehingga jamaah mungkin tertarik untuk melihatnya. Jadi penulis di sini menyebutkan tentang teknis angkat tangan dalam berdoa. Beliau sebutkan ada 5 riwayat tentang bagaimana cara mengangkat tangan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ada berapa? 5 riwayat tentang bagaimana cara mengangkat tangan ketika Nabi SAW berdoa. Riwayat yang pertama, Nabi SAW berdoa dengan mengangkat satu jari. Dan ini beliau lakukan ketika saat sholat pada waktu tasyahud, seperti yang kita tahu. Dan yang kedua adalah ketika beliau berada di mimbar. Doanya Nabi SAW ketika berkhutbah itu mengangkat satu jari, kecuali sholat istisqa. Rasulullah SAW ketika sholat istisqa tidak satu jari tapi dengan kedua tangan beliau. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua kata beliau disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam sunannya. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau, wa ja'ala dhuhurahuma ilal kiblah. Punggung telapak tangannya menghadap ke arah kiblat. Wa huwa mustaqbiluha wa butunahuma mimma yali wajha. Sementara bagian telapak tangan diarahkan ke wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti begini ya. Berarti begini. Telapak tangan ke arah muka, sementara punggungnya ke arah kiblat. Ini disebutkan dalam keterangan riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat yang ketiga disebutkan dalam riwayat Ahmad. Kebalikan dari yang kedua. Punggung telapak tangan dihadapkan ke muka, sedangkan apa ini namanya? Telapak tangannya ke arah kiblat. Begini. Nabi SAW pernah angkat tangan seperti ini. Jadi mirip seperti ketika orang mau takbiratul ihram. Ada yang enggak kelihatannya? Masya Allah. Oh enggak, Bapak tembus pandang enggak tadi? Oh enggak, bisa. Tapi insya Allah bisa menangkap. Mungkin temannya bisa, oh baik, lihat secara online. Alhamdulillah. Baik. Jadi seperti orang ketika mau takbiratul ihram ya. Punggung telapak tangan menghadap ke arah muka, sedangkan telapak tangannya menghadap ke arah kiblat. Ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, beliau mengangkat kedua tangan, membentangkannya, sementara telapak tangannya menghadap ke arah atas
dan punggungnya menghadap ke arah bawah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Dan di sini dikatakan bahwa kondisinya ada keterangan dari Az-Zarqani, wa hadza yaqtadi an takuna mutafarriqatain mabsutatain la kahai'atil ightiraf. Dan dari keterangan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tangannya terpisah, telapak tangan menghadap ke atas, punggungnya menghadap ke bawah, tangannya dipisahkan, bukan seperti orang yang nyakup dengan kedua tangan. Jadi gimana? Begini. Jadi seperti itu. Dan itu dilakukan setinggi pundak. Dilakukan setinggi pundak. Baik. Kemudian yang kelima adalah kebalikan dari yang keempat. Ini dibalik. Punggung ke arah atas, sementara telapak tangan ke arah bawah, dan diangkat tinggi-tinggi. Rafa'ahuma ilas sama wa huwa raf'ul ibtihal. Dan ini dilakukan ketika dalam situasi genting. Nabi SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi, kedua tangannya, lalu bagian depannya ini menghadap ke arah bawah, punggungnya menghadap ke arah atas. Baik. Untuk yang terakhir itu dilakukan dalam situasi doa ketika genting. Seperti misalnya ada bencana alam atau situasi tertentu yang Anda sangat membutuhkan pertolongan segera dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas merangkum jadi 3. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-mas'alatu an tarfa'a yadayka hadwa mankibaik au nahwaha. Wal istighfaru an tusyira bi usbu'in wahid wal ibtihalu an tamudda yadayka jami'an. Kalau berdoa biasa, kau angkat kedua tanganmu setinggi pundakmu. Yang tadi bisa kayak gini atau seperti ini ya. Bisa setinggi apa? Pundak. Tapi kalau kau istighfar, kau angkat satu jarimu. Seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah. Dan al-ibtihal, kau angkat tinggi-tinggi tanganmu. Demikian salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari buku ini. Ada yang mau buku ini? Mau. Karena jumlahnya terbatas, nanti yang bisa bahasa Arab saja yang boleh ngambilin. Jadi syaratnya kalau bisa ngomong na'am la boleh ngambilin. Tayyib, alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan coba memulai perjalanan manasik kita. Nabi SAW ngasih arahan tentang manasik itu sama persis sebagaimana beliau memberi arahan tentang salat. Ketika salat, Nabi SAW mengatakan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Berkaitan dengan haji, Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku bagaimana cara manasik kalian, rangkaian ibadah kalian. Sebab dalam kegiatan haji dan umroh itu dominan ibadah fisik. Dominan ibadah fisik. Maka Rasulullah SAW beliau lead by doing. Ngajar dengan praktek. Sehingga sahabat diminta untuk memperhatikan. Seperti inilah bagaimana cara melaksanakan manasik dengan tepat. Baik. Dan karena sudah jadi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para sahabat, maka bisa kita praktekkan dengan cara membaca. Ini sudah pernah kita bahas manasik yang kedua waktu di Jogja secara offline, dan juga kita lakukan online mereka yang mengikuti secara Zoom. Selanjutnya dimulai dari titik ini. Dari titik hotel ini besok kita akan berangkat jam berapa Pak keretanya Pak? Keluar dari hotel 13.30. Berarti paling lambat 13.30, setengah 2. Berarti Anda harus sudah makan sebelum itu. Enaknya gimana? Makan sebelum sholat duhur atau setelah duhur? Kalau setelah sholat duhur, saya yakin telat. Lebih dari setengah 2. Karena kita pulang dari masjid jam berapa? Setengah 1. Hampir setengah 1. Sehingga nggak cukup. Oleh karena itu, waktu Anda mau sholat duhur, sudah nggak balik lagi ke kamar. Sanggup insya Allah?
Saya ulang ya. Bapak Ibu ketika mau berangkat untuk zuhur sudah tidak lagi balik ke kamar. Barang semuanya sudah dibawa. Terus nanti kalau ke masjid gimana Pak? Bawa hand carry, bawa tas, ditaruh di bawah tangga seperti kemarin. Karena kalau kita bawa koper hand carry itu ke masjid, pasti nggak boleh masuk. Anda taruh di bawah tangga seperti kemarin. Insya Allah nanti akan ada petugas atau mutawif yang menjaga. Begitu? Sehingga mohon perhatikan ya. Emas-emas 1 kilo, perhiasan-perhiasan 5 on dan seterusnya. Jangan sampai ketinggalan. Dan Anda amankan untuk barang-barang yang penting boleh dibawa ke masjid. Begitu? Oleh karena itu untuk makannya kita upayakan sebelum duhur sudah siap. Insya Allah ya Mas Irfan. Oh baik, nanti beliau akan pastikan lagi untuk besok pada saat kita check out dari hotel ini kita upayakan makannya sebelum duhur sudah siap. Begitu? Selanjutnya kain ihram dipakai di mana? Dianjurkan sebelum ihram untuk ngapain? Mandi. Terus ngapain lagi? Cukur dulu yang mau dicukur ya. Setelah itu mandi, baik bapak maupun ibu. Yang haid gimana Pak? Yang haid mandi juga. Mandi apa Pak? Kan belum suci haid. Mandi untuk ihram. Bukan mandi untuk suci haid. Sebagaimana ini berlaku untuk anjuran bagi semuanya. Dan Anda nanti mandi di hotel. Berarti mandinya sebelum Bapak keluar dari kamar. Ya kurang lebih jam 11 sudah bisa dimulai. Kemudian pakai parfum. Sebagaimana Nabi SAW dileleti parfum oleh Aisyah radhiyallahu anha di sekujur badan beliau sebelum beliau memulai ihram. Gitu. Selanjutnya, Anda bawa kain ihram itu turun bisa juga dipakai di kamar. Tapi saya minta karena nanti kita mau ke Dzulhulaifah, saya minta masih memakai 1 lapis untuk bapak-bapak ya. Bisa celana pendek atau celana panjang 1 lapis. Kemudian boleh pakai kaos 1 lapis. Nah, silakan Anda nanti berangkat ke masjid berpakaian ihram tapi dalamannya masih ada. Agar tidak terlalu repot dan masih dalam posisi aman. Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Selanjutnya selesai dari masjid, kami minta tolong semuanya jamak takdim. Salat duhur 4 rakaat bersama imam, lalu salat asar 2 rakaat sebelum keberangkatan kita. Mohon tidak ada yang tidak jamak. Karena nanti mungkin kita akan melewati waktu asar di perjalanan. Dan akan sedikit menghambat kalau misalnya ada yang saya belum sholat asar, akhirnya bisnya harus mampir dulu untuk menyediakan waktu sholat asar. Maka saya mohon dengan sangat semuanya harus jamak. Dan diingat-ingat ya, kasih itu di alarm HP, jamak. Begitu Anda selesai sholat zuhur, nyala itu jamak. Karena masih banyak ternyata sebagian di antar jamak. Wah Pak Ustadz saya tadi lupa belum jamak. Nah, walaupun insya Allah kita tetap bisa sediakan waktu sholat asar tepat waktu. Cuman tadi sedikit menghambat. Karena di perjalanan Anda nanti ketemu waktu asar. Sehingga Anda harus menepi dulu bisnya. Atau kalau di kereta berarti sholat di atas kereta. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Jadi semuanya harus jamak. Balik ke sini. Balik ke hotel. Langsung ngambil barang yang tadi dititipkan. Dan segera masuk bis sesuai dengan nomor bisnya masing-masing. Sudah? Kita akan berangkat bareng-bareng menuju Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah kita akan mengambil mikot. Jadi seperti yang pernah kita jelaskan dalam manasik sebelumnya, ada mikot border, batas mikot, dan ada tanah haram border, batas tanah haram. Batas mikot itu lebih jauh daripada batas tanah haram. Mikotnya penduduk Madinah di mana? Di mana? Bir Ali, Dzulhulaifah. Kita akan mengambil mikot di situ bareng-bareng. Walaupun nanti yang mau naik kereta, dia akan balik lagi. Terus keluar mikot lagi, keluar dari area batas mikot. Jadi kalau boleh kita gunakan pendekatan ya.
Misalnya ini adalah Dzulhulaifah. Kira-kira stasiun ada di mana? Jadi nyebrang. Begini ya. Nah, Dzulhulaifah, Madinah stasiun. Jadi nanti kita akan mengambil mikot sekitar sini. Ini kota Madinah, di tengah sini kota Madinah. Nyebrang kota Madinah. Tapi jarak Dzulhulaifah dengan batas Tanah Haram, jarak dengan luar stasiun dengan batas Tanah Haram ini kurang lebih sama. Nah, mengambil jarak yang sepadan seperti ini namanya apa? Muhadzat. Namanya muhadzat. Bagi mereka yang tidak nembus titik mikot yang ditetapkan Nabi SAW, tapi dia ada di area yang lain, maka dia disyariatkan untuk muhadzat. Cari tempat yang jaraknya sepadan dengan jarak mikot. Menggunakan jarak pendekatan. Ini kurang lebih sama seperti jarak mikot. Paham insyaallah? Nah, di stasiun kereta itu di luar mikot. Makanya biasanya nanti akan ada pengumuman dalam waktu 4 menit lagi Anda akan melewati mikot. Ya, tapi karena Bapak Ibu sudah berada di sini dan mengambil mikot, cuman kita masuk ke kota Madinah lagi, sehingga Anda tidak perlu melakukan ihlal yang kedua. Baik. Setelah di base, di mikot, Anda nanti turun ke Masjid Dzulhulaifah. Keperluannya apa? Yang mau ke toilet silakan ke toilet. Melepas semua baju yang tadi masih dipakai untuk bapak-bapak. Udah? Kemudian setelah itu Anda ke masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Sholat sunnah untuk ihram. Menurut pendapat An-Nawawi dan bahkan ini pendapat jumhur ulama, disyariatkan untuk sholat sunnah sebelum ihram. Apakah niatnya tahiyatul masjid atau sholat sunnah sebelum ihram? Ada 2 qaul, ada 2 pendapat dalam hal ini. Anda mau pilih sholat tahiyatul masjid silahkan, sholat ihram juga silahkan. Pertanyaannya, terus yang ibu-ibu yang sedang haid gimana Pak? Dan saya dapat banyak sekali WA, gimana nih saya belum suci. Baik, semuanya ngambil mikotnya seragam. Perlu kami tegaskan ya, bahwa wanita haid boleh umroh, boleh ihram, tapi dia tidak boleh tawaf. Sehingga yang tertunda hanya tawaf. Diulangi ya. Jadi wanita haid boleh ihram, boleh umroh, tapi tidak boleh tawaf. Maka Anda nanti ngambil mikotnya seragam dengan yang lain di mana? Dzulhulaifah. Baik yang kasus haidnya normal maupun yang tidak normal, sudah minum obat tapi masih membingungkan dan seterusnya. Itu semuanya nanti mengambil mikotnya dari Dzulhulaifah. Saya ulang ya, ibu-ibu yang haid semuanya ngambil mikotnya dari Dzulhulaifah. Sudah? Sehingga semuanya mengucapkan kalimat yang sama. Labbaik Allahumma umratan seragam. Satu base semuanya sama. Yang sakit Pak, termasuk yang sakit. Nah, ditambahkan satu kalimat syarat. Ditambahkan satu kalimat syarat. Gimana kalimat syaratnya? Allahumma mahilli haitsu habastani. Coba diulang. Allahumma. Ulangi lagi. Allahumma. Belum kompak. Allahumma mahilli haitsu habastani. Apa sih manfaatnya kalimat ini Pak? Bagi mereka yang sudah membaca kalimat ini, namanya kalimat syarat. Ya Allah, tempat tahallul terakhirku adalah di posisi ketika engkau menahanku. Engkau menahanku maksudnya Allah takdirkan tidak bisa menyelesaikan umrohnya. Misalnya karena sakit, begitu sampai Mekah malah belok ke rumah sakit, opnam sampai pulang, atau yang lainnya. Nah, maka dia disyariatkan untuk mengucapkan kalimat tadi, ihlal, kalimat syarat, Allahumma mahilli haitsu habastani. Baik, sehingga nanti di atas base yang diucapkan apa? Kalimat ihlal, labbaik Allahumma umratan. Lalu Allahumma mahilli haitsu habastani. Hafal insyaallah? Coba diulang. Labbaik Allahumma umratan. Allahumma mahilli haitsu habastani.
Pertanyaannya, ada nggak yang mau umroh untuk atas nama orang lain? Untuk yang pertama, ada, boleh angkat tangan? 1, 2, oh banyak yang ibu-ibu. Yang bapak-bapak, cuman 1. Insya Allah. Nah, yang atas nama orang lain ini bukan umroh yang pertama kan? Bukan, ini umroh yang lebih. Jadi kalau mau umroh atas nama orang lain, tidak boleh umroh yang pertama. Harus umroh yang lebih dari yang pertama. Bapak juga sama? Tadi ada seberapa? 1 ya? Baik. Nanti yang atas nama yang lain, maka ditambah apa? An. Kemudian sebut nama. Atau status hubungan dia dengan orang itu. Misalnya, atas nama ibuku, an ummi. Atas nama bapakku, an abi, dan seterusnya. Insya Allah bisa ya? Ya? Kemudian bis jalan. Pastikan semua larangan sudah tidak ada. Untuk bapak-bapak berarti pakaian-pakaian yang membentuk lekuk badan, kemudian tutup kepala sudah nggak ada, bis jalan. Selanjutnya, nanti yang ke Mekah pakai bis, langsung bisa pakai bis. Yang pakai kereta, nanti masuk kota Madinah, nah kita berada di luar mikot lagi. Di luar batas mikot. Tapi karena Anda tadi sudah ihlal, maka tidak perlu mengulang ihlal. Tinggal ikuti saja pemberangkatan kereta. Baik, sampai di Mekah, kemungkinan waktu kita kurang lebih sama antara yang bis dan yang kereta. Kok bisa Pak? Karena yang kereta juga nunggu bis. Jadi sampai di stasiun, nanti yang kereta, ini kan nunggu kereta dulu. Sampai di stasiun Madinah, nunggu kereta jalan. Sampai di stasiun Mekah, nanti nunggu bis jemputan. Sampai di hotel kurang lebih sama. Tapi insya Allah semuanya aman dapat makan malam. Insya Allah ya. Sampai di sana, di hotel Mekah itu beda dengan Madinah. Bedanya apa Pak? Bisnya nggak boleh parkir lama. 1. Yang kedua, tempat parkirnya terbatas. Sehingga ada kemungkinan bis itu akan berhenti cukup jauh dari hotel. Nah, teori sabar berfungsi di sini. Anda bisa jadi jaraknya ketika bis itu berhenti 500 meter dari hotel. Jadi jalan sambil bawa barang, sambil gandeng anak, gandeng istri, dan seterusnya. Itu butuh jalan kurang lebih 300 sampai 400 meter, sangat mungkin terjadi. Nah, kita berharap mudah-mudahan pas nanti parkir di depan Azka Sofa tidak ada bis dari hotel yang lain atau rombongan yang lain. Biar lebih dekat. Dan karena tidak boleh lama, mohon kerjasamanya. Begitu bis sudah berhenti, dipersilakan turun, segera turun. Dengan catatan semua barang tidak boleh ada yang ketinggalan, karena kalau Anda ketinggalan barang, susah untuk balik. Begitu? Setelah sampai di hotel, Bapak Ibu bisa langsung ke ruang makan. Bisa langsung ke ruang makan. Selesai makan, nanti Anda ke musola hotel. Musola hotel Azka segede ruangan ini. Jadi Anda bisa masuk ke situ semuanya. Kita akan pembagian kunci. Paham ya? Terus Pak, sholat maghrib isyaknya gimana Pak? Nah, ini menurut pengalaman, sholat maghrib isyak dilakukan 1 di kamar masing-masing, 2 di musola hotel. Sudah? Tapi biasanya karena tidak seragam, jadi mungkin gelombang 1 rombongan, gelombang 2 rombongan, ikuti saja ya. Sehingga tidak perlu saling nunggu, sudah ada sholat, segera sholat. Kenapa tidak di Masjidil Haram? Karena Anda kalau sudah sampai di Masjidil Haram, lanjut tawaf. Sementara kita nunda dulu tawafnya. Nah, di sini dari 6 pembimbing ada 6 madhab. Ada 6 madhabnya. Yang pertama, mulai umroh atau mulai tawaf jam 2 pagi. Menurut Anda setuju nggak ini? Hah? Setuju? Nggak setuju? Setuju. Sehingga begitu selesai sholat maghrib isya di musola tadi,
Bapak Ibu bisa ke kamar istirahat. Dan dengan satu catatan, jangan ganti baju ya Bapak-bapak. Karena sering sekali untuk bapak-bapak ya, begitu sampai di kamar, masuk toilet, keluar katoan. Pak, pripun iki, Pak? Loh, aku wis adus. Nah, yang kayak gini cukup sering, maka saya ingatkan jangan ganti baju. Kain ihramnya jangan sampai diganti dengan celana, dengan kaos dan seterusnya. Sudah? Kemudian yang kedua, jangan memakai parfum apapun. Sabun termasuk enggak Pak? Ya meskipun dalam hal ini masih di ranah khilaf, tapi saya tekankan hindari. Jangan pakai sabun, sampo, hand sanitizer yang wangi dan semua yang beraroma wangi. Begitu ya? Karena ini termasuk pantangan dalam ihram. Sudah? Mazhab yang kedua, selesai makan, sholat, maghrib, isya, langsung berangkat. Ini yang kedua ya. Sehingga Anda tidak istirahat dulu, tapi langsung berangkat. Biasanya akan selesai jam 2 pagi, selesai. Sudah pulang dari masjid. Jam 2 pagi tidur bablas. Biasanya subuh belum bangun. Ini kelemahan mazhab kedua. Mazhab ketiga, ditunda sampai besok pagi. Jadi, tidur dulu sampai subuh, terus sholat subuh di hotel. Nah, setelah subuh baru berangkat. Nanti kira-kira jam 8 itu sudah selesai. Nah, mazhab keempat, ditunda sampai selesai sarapan. Setelah subuh balik ke hotel, tidur lagi, sarapan, nah baru berangkat. Mazhab kelima, ditunda sampai mau kepulangan. Yang keenam juga. Baik, Anda mau pilih yang mana? Nanti silakan rembukan dengan masing-masing pembimbing ya. Dan kebijakan bersama ini sangat menentukan, dan kami sudah membriefing para pembimbing agar waqtadi bi'atufihim, ikuti yang paling lemah. Maksudnya adalah kira-kira yang paling nyaman bagi yang lemah apa, itulah yang nanti jadi acuan, biar tidak memberatkan. Sudah? Selesai pelaksanaan umroh, kemudian kita tahallul. Nah, yang ibu-ibu tahallulnya kami sarankan di kamar masing-masing. Bawa gunting enggak? Semuanya bawa? Ada yang enggak bawa? Nah, nanti yang enggak bawa bisa pinjem gunting temennya. Rambut Anda dibundel, digenggang, kemudian diambil hanya sepanjang satu ruas ujung jari. Sudah? Sementara yang bapak-bapak, Anda nanti tahallulnya di salon. Ada banyak barbershop. Dan karena jumlah kita banyak, mungkin tidak satu ya kita pencar, karena kalau satu antrinya jadi panjang. Kita pencar, ikuti instruksi dari mutawif. Ikuti instruksi dari mutawif. Sudah enggak butuh biaya lagi Pak ya? Sudah, karena sudah include, nanti Anda tidak perlu keluar biaya lagi. Biasanya 10 real, Bapak jangan keluarkan 10 real kalau diminta bayar. Karena nanti semuanya akan dibayari oleh pihak mutawif. Begitu? Sudah selesai, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita. Satu kasus yang pakai kursi roda ada berapa? Yang pakai kursi roda? Satu, ibu ya? Satu, ada lagi yang bawa apa? Cuman satu ya? Dua. Baik, nanti yang pakai kursi roda bisa langsung komunikasi dengan pihak kami atau mutawif untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Apakah dilayani sendiri atau menggunakan menggunakan petugas yang berbayar atau bagaimana? Gitu. Selanjutnya, ibu-ibu yang sedang haid. Begitu keluar Madinah menuju Mekah, kita doakan semoga sampai sana langsung suci. Insya Allah. Hawanya berubah, suci seketika. Kalaupun belum gimana Pak? Kalau belum, berarti Anda bertahan di kamar hotel. Ibu-ibu yang sedang haid belum suci,
Anda bertahan di kamar hotel. Terus ketika bertahan ngapain Pak? Ya sudah bertahan saja, nggak boleh sholat. Bisa banyak berzikir, tapi Anda tidak bisa memulai tawaf. Kalau sa'i saja Pak, boleh Pak. Nah kalau sa'i sebelum tawaf ya nggak boleh. Karena sa'i harus setelah tawaf. Sehingga Anda harus bertahan di dalam hotel, semua pantangan berlaku. Tidak boleh pakai parfum, tidak boleh apalagi melakukan pendekatan hubungan badan, tidak boleh ya. Walaupun Anda sedang haid tidak mungkin hubungan badan, tapi muqaddimah hubungan badan tidak boleh. Dan seterusnya sampai nanti Anda suci. Pertanyaan, menjelang kepulangan Anda belum suci. Misalnya, Pak, menjelang kepulangan kami belum suci. Apa yang harus dilakukan? Jika sampai menjelang kepulangan Anda belum suci, maka pengecualian boleh tawaf, sa'i sampai selesai dalam kondisi haid. Dan karena kita mau pulang Sabtu, maka maksimal untuk yang haid tapi nggak suci-suci, maksimal malam Sabtu. Begitu malam Sabtu, Anda sudah dalam posisi siaga untuk tawaf dan sa'i. Dipahami insya Allah? Tapi bagi mereka yang sudah suci jauh sebelum malam Sabtu, misalnya Kemis sudah suci, Jumat sudah suci, nanti bisa disegerakan. Atau pilihan yang kedua, nunggu rombongan dari Taif yang nanti mau badal umroh. Ya, bisa dipahami insya Allah? Baik. Terus yang dari Taif sekarang, yang badal umroh. Badal umroh, karena umroh kita hari apa? Rabu ya. Selasa malam Rabu, berarti hari Rabu dini hari. Dan sementara city tour kita Rabu sore. Rabu siang. Rabu siang city tour. City tour Mekah Rabu siang. Biasanya yang mau badal itu ngambil mikotnya di Jirona di city tour. Tapi karena terlalu pendek, malamnya baru selesai umroh, siangnya ngambil mikot lagi, saya khawatir Anda tidak kuat. Maka kami sarankan yang mau badal, Anda ngambil mikot saat ke Taif. Yang ikut ke Taif angkat tangan. Yang ikut ke Taif angkat tangan, biar angkat tangan semua. Semua ikut ke Taif? Ini sudah paket ya? Sudah paket kan Pak? Saya salah nyebut nggak ini? Oh enggak ya. Sudah paket, insya Allah semuanya akan ke Taif. Dan semua ikut Taif ya. Nah, yang badal nanti ngambil mikotnya di Qornul Manazil. Qornul Manazil itu mikot untuk orang yang datang dari arah timur, dari Najd. Ahlun Najd, orang yang dari arah timur, nanti ngambil mikotnya di Qornul Manazil. Termasuk orang di Taif. Sudah? Nah, nanti yang badal akan umroh bareng dengan yang suci haid. Yang sudah suci di hari Kamis. Ke Taifnya kan hari Kamis ya. Hari Kamis pagi biasanya pulangnya sampai sore. Lalu nanti Anda ngambil mikot di Qornul Manazil terus berangkatnya malam Jumat. Dan umroh malam Jumat biasanya cukup padat. Biasanya. Hah? Yang haid yang sudah suci ikut di situ. Yang haid nggak perlu ngambil mikot lagi Ustaz. Dia keluar tapi masuk lagi. Nah, yang suci dari haid, karena tadi sudah ngambil mikot dari Madinah, maka saat ke Taif itu statusnya berarti dia berada di dalam kota suci, keluar mikot, terus balik lagi. Dan tidak perlu ngambil mikot di Qornul Manazil. Yang ngambil mikot di Qornul Manazil khusus yang apa? Yang mau badal angkat tangan. Banyak ya. Baik. Dan ada juga yang tanya, Pak, kalau keluarga saya mau saya badalkan lewat petugas bisa nggak Pak? Bisa. Mutawif biasanya melayani itu, tapi ada fee. Ya. Nanti silakan langsung rembukan dengan mutawif. ANB tidak mengambil persen sedikit pun. Begitu? Sudah? Jadi yang sudah suci haid, nanti kalau mau tawaf dan sa'i bersama dengan rombongan yang badal tadi, Anda sudah tidak perlu lagi ngambil
mikot. Jadi cuma lewat saja. Tidak perlu membaca labbaik Allahumma umratan lagi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Yang badal. Ya. Nah, kalau sudah habis mau diapain, Pak? Ada yang menyebutkan yang sudah gundul kalau dia batal kemudian mau tahallul imroru Musa, dilewatkan pisau di kepalanya. Tapi apa fungsinya? Sehingga nggak perlu lagi. Ada lagi? Nah. Ya, gimana? Sampai suci tetap berlaku larangan. Ya, berlaku larangan. Jadi Anda misalnya sucinya hari Kamis pagi ya, mandi tanpa sabun. Ya, mandinya harus tanpa sabun. Sehingga bersuci, mandi tanpa sabun, terus bertahan dulu. Tidak boleh pakai parfum dan seterusnya. Nah, nanti ketika rombongan yang bareng-bareng dari Taif tadi yang mau badal, mau ikut di situ, tinggal tawaf, sa'i, selesai. Gitu? Hah? Bertahan maksudnya ya tidak segera tawaf, Pak. Karena kalau dia tawaf kan mungkin sendirian. Kecuali kalau ada temunya yang mau nemenin. Gitu? Ada lagi? Silakan. Saya nggak dengar kalau terlalu di belakang. Ada mikrofon portable yang kemarin kecil. Oh, Masya Allah, baik. Sabun tanpa aroma. Nah, ini yang sering disebut dengan sabun janda. Masya Allah. Ibu sudah tahu berarti ya? Oh, dari Masya Allah. Nah, dari tit. Baik, selama tidak ada aromanya tidak masalah. Kalau Anda pakai sabun yang tanpa aroma, boleh. Ya. Itu kalau di marketplace namanya sabun janda. Boleh cari ya. Karena bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ketika dia menjalani masa iddah tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai wangian. Boleh dipakai, ya. Pakai apa? Permen, min. Aromanya min. Permen aromanya min. Sabunnya itu aromanya min. Sabunnya aromanya min. Ngemut permen aromanya min. Kalau permen rasa jeruk gimana? Makan jeruknya sekalian gimana? Nah, itu bukan parfum ya. Makanya kan begitu misalnya ibu makan permen aromanya min. Sini Pak. Hah. Ini parfum dari saya. Apakah begitu? Nah, karena ini bukan parfum, maka nggak ada masalah. Termasuk misalnya obat kumur. Obat kumur rasa min. Itu bukan termasuk parfum, hukumnya boleh. Ada lagi? Alas kaki. Nah, yang tidak boleh pakai sepatu, pakai kaos kaki. Walaupun kaos kakinya tidak menutupi mata kaki, tidak boleh, karena itu terhitung pakaian. Ada fatwanya dari Syekh Utsman Al-Khamis, beliau melarang seperti itu. Jadi, untuk yang bapak-bapak kakinya telanjang. Sepatu sandal boleh. Sepatu sandal boleh. Ya. Gimana? Deodoran wangi nggak? Deodoran kalau tidak wangi seperti bedak anti BB yang tidak wangi boleh. Syarat ya. Ya, bagi jamaah yang tidak mengucapkan kalimat syarat, lalu di perjalanan Allah takdirkan sakit, sehingga tidak bisa menyelesaikan kegiatan umrohnya, maka nanti tahallul, gundul rambut kalau bapak-bapak, atau potong, kemudian bayar dam. Bayar
Dan itulah nilai dari kalimat Allahumma mahilli haitsu habastani, harganya 3 juta. Dam sekarang berapa? Lebih dari 3 juta ya? Ya kurang lebih 700 real. 700 real itu berapa? Ya yes, pokoknya segitu ya. Makanya kalimat ini mahal. Ya kita berdoa semoga tidak ada halangan apapun. Jadi mungkin ya, ketika Bapak Ibu sudah berangkat dari Madinah sampai di mendekati Mekah dihadang oleh orang musyrik. Terus kita mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Misalnya suruh balik. Nah, itu nanti Anda cukur lalu bayar dam. Lanjut. Silakan. Labbaika saja. Jadi Allahumma mahilli tidak perlu an. Jadi saat labbaika Allahumma umratan an, sebutkan nama atau hubungan Anda dengan orang itu. Sepertinya. Boleh. Jadi untuk ibu, pakaian ibu-ibu dalam kegiatan umroh itu kan yang penting menutup aurat. Tidak berlaku sebagaimana yang laki-laki. Mau ganti berapapun boleh, tapi syaratnya jangan wangi. Oke. Silakan. Sikat gigi pakai odol boleh. Odolnya halal atau haram? Selanjutnya. Saya nggak dengar ya, Pak. Naik kereta. Niatnya di Dzul Hulaifah tadi. Kita semuanya akan ke Bir Ali, ke Dzul Hulaifah. Niatnya ngambil di situ. Ihlalnya di situ. Hah? Ya, semuanya ke Bir Ali, turun bahkan ke masjidnya. Sehingga semuanya akan merasakan masjid Bir Ali itu kayak apa? Masjid Dzul Hulaifah kayak apa? Semuanya akan merasakan itu. Cukup? Hah? Ya. Pakai apa, Bu? Topi. Pakai apa lagi? Cadar. Nah, spesialis cadar nanti Ustaz Zaid. Nah, Ustaz, beliau yang spesialis cadar ya. Hah? Ayo, langsung saja. Seperti biasa, kamal ad. Bismillah, mohon maaf, biar Ustadz Ami istirahat sebentar. Nanti insya Allah akan kembali ke tempat beliau. Untuk yang pakai cadar bisa dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama Sabar. Sabar umatku sabar. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama ya, itu dengan membalik cadar lapis 3. Yang biasanya kalau dibuka baru kelihatan mata. Sekarang coba ngikatnya dibalik. Dibuka pertama, matanya ikut ke sini. Betul? Dibuka kedua masih tinggal 1 lapis. Itu caranya bisa seperti itu. Paham? Cadar yang dewean itu loh. Cadar yang pisah. Kalau dipakai kan buka masih rapet. Buka lagi kelihatan mata. Itu caranya dibalik, diputar gini. Yang harusnya di depan di belakang. Sehingga nanti kalau dibuka pertama matanya katut. Paham? Iya kan? Iya enggak? Iya, celah matanya begitu. Celah matanya katut ke belakang. Dibuka kedua, sisa 1 kain, ya enggak? Itu yang dipakai.
Cara yang kedua, sebagaimana pernah berdiskusi dengan Ustadz Ami, bisa dibuat jarak ya Ustadz ya, dengan sesuatu yang menonjol. Saya nggak bilang topping ya, pokoknya sesuatu yang menonjol dan memisahkan kain tersebut dari wajah. Bisa dipahami? Sakit nggih? Cara yang ketiga, dan ini termasuk mudah, ada kerudung yang double 3, betul? Ada yang pakai sekarang? Kerudungnya tok double 3 ada? Ada enggak? Lapis pertama langsung dikedepanin, bahasanya Gen Z, dikedepanin. Berarti di depannya cuma berapa? 1 lapis. Karena enggak boleh pakai cadar. Maka caranya adalah dengan menjulurkan kain dari atas begini. Itu saja yang saya sampaikan. Bisa dipahami nggih? Kalau kurang paham bisa didiskusikan dengan suaminya. Kemudian kalau masih belum paham baru ditanyakan kembali. Betul? Bisa juga cara yang keempat, buka cadar secara total. Kalau lagi ada bapak-bapak lewat, ya seperti ini. Tapi kondisi sekarang bapak-bapak lewat itu hampir tiap detik. Ini yang jadi masalah. Ini terus, padahal kudu gandengan karo bojone. Harus gandengan dengan suami. Maka cara-cara yang saya sebutkan tadi adalah sebuah solusi, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Ami. Demikian. Boleh nggak? ACC. Kalau begini nikop. Enggak, dia bukan nikab. Nikab itu kan suatu hal yang memang khusus gitu. Baik. Bismillah. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Zaid, dan beliau memang spesialis cadaran. Masya Allah. Intinya begini, yang dilarang oleh Nabi SAW, beliau menyebutkan banyak yang dilarang untuk dipakai ketika ihram. Laki-laki ada sendiri, wanita ada sendiri. Pakaian yang tidak boleh dikenakan wanita itu 2. 1, sarung tangan, al-kufazain, wala talbas kufazain, tidak boleh pakai sarung tangan. Yang kedua, wala tantakib al-mar'ah, dan wanita tidak boleh pakai niqab. Niqab itu kayak gimana, Pak? Niqab itu penutup wajah yang menyisakan lubang nakbun fil ain, yang menyisakan lubang mata sehingga matanya masih terbuka. Itulah niqab. Oleh karena itu yang dilarang pakai niqab, bukan dilarang nutup muka. Yang dilarang apa? Pakai niqab, bukan menutup muka. Sehingga solusi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Zaid itu solusi gimana biar tidak pakai niqab tapi mukanya tetap tertutup. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dulu melepas semuanya, tapi ketika ada laki-laki lewat, maka jilbabnya beliau julurkan ke sini. Ketika mereka sudah pergi, dilepas lagi. Nah, masalahnya zaman dulu dan sekarang beda. Anda satu kereta bersama dengan laki-laki yang tidak cuma lewat di depannya, dan dia bukan mahram misalnya, malu kalau wajahnya kelihatan. Kami tidak sarankan pakai masker, tapi yang kami sarankan tadi, kalau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ngasih jarak biar tidak nempel antara kain penutup dengan muka. Sebagaimana laki-laki, kalau tutup kepala ini nempel, tidak boleh. Tapi kalau pakai payung, laki-laki boleh nggak? Boleh. Nabi SAW dikasih payung. Dan kata Imam Syafi'i, ihramnya laki-laki itu di kepala, ihramnya perempuan di wajah. Maka laki-laki boleh pakai payung asal tutup kepalanya itu terpisah dengan kepala, asal atapnya terpisah dengan kepala seperti payung. Maka demikian pula perempuan, kiasnya adalah dia boleh pakai kain penutup muka asal tidak nempel wajah. Dan itu mungkin sebagai solusi yang paling gampang. Insya Allah bisa dipahami. Baik, masalah cadar selesai ya. Nah, masalah badal umroh. Perlu diperjelas yang mau membadalkan itu betul-betul sudah. Nah, saya khawatirnya ada ibu yang sudah sakit.
Siap. Baik, Ustaz Zaid mau menegaskan ya, untuk yang badal umroh yang tadi angkat tangan, pastikan bukan umroh pertama, gitu ya. Kalau mau badal umroh Pak, berarti nanti yang umroh kedua ke Taif. Taif balik ke Dzulhulaifah, silahkan nanti boleh badal. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nah, silakan. Bergandengan suami. Baik. Ketika tawaf gandengan dengan suami boleh nggak? Kembali kepada pendapat apakah bersentuhan suami istri itu batal wudhu atau tidak. Dan kami meyakini tidak batal wudhu. Cuman ada satu catatan. Gandengan suami istri ada gandengan normal, ada gandengan tidak normal. Yang tidak normal kayak gimana Pak? Yang memicu syahwat. Gitu ya? Apa? Oh, yang normal yang memicu syahwat ya? Baik. Yang normal yang memicu syahwat tidak boleh. Yang tidak normal, gandengan nggak ada rasa, itu nggak normal ya. Kalau Anda gandengan nggak ada rasa, boleh. Nah, itu biasanya tergantung usia. Ya. Yang 40 tahun ke atas, itu biasanya sudah nggak ada rasa. Betul, Ustaz? Nah, pengalaman Antum gimana, Ustaz? Antum kan gandeng kanan kiri. Baik, intinya gitu. Jadi kalau gandengannya ada rasa syahwat, ada sampai remes-remesan, nah itu tidak boleh. Tapi kalau gandengannya biasa, tidak masalah. Nah, kalau pengantin baru nggak datang ke sini, Mas Yusuf. Ada yang pengantin baru ikut umroh? Ada? Kalau yang pengantin baru kita pisahkan bisnya, Zat. Satu B1, satu B3 gitu, Zat. Di kamar jangan ngumpul, bahaya. Baik, aman ya insya Allah. Lanjut. Ya sebisanya sebisanya semua digenggam, ujungnya itu dipotong. Kalau misalnya panjangnya nggak sama Pak Ustadz, ya secukupnya saja. Sebisanya. Tidak harus tepat persis. Nah, untuk yang sakit ya, ini karena uzur. Yang sakit, ada yang pilek, ada yang lagi radang dan seterusnya. Saya bawakan satu obat. Banyak orang yang tanya, Ustadz kalau lagi pilek batuk obatnya apa? Saya obatnya ini. Nanti boleh minta ini Pak ya. Ini pahit getir kencur. Nah, saya biasanya sekian ini tak cuci terus tak kunyah. Tapi tidak boleh dilepeh. Sekaligus ditelan sekunyah-kunyahannya. Ibu-ibu bikin awet muda. Nanti Bapak bisa makan ya. Saya bawa banyak kencur ya. Silakan nanti. Ada yang butuh kencur lagi? Nah, silakan. Jadi saya anak kencur. Bau kencur. Iya, ibu-ibu jadi anak bau kencur. Oh gitu. Ibu-ibu yang pengen awet muda jadi anak bau kencur nanti boleh makan kencur. Nah, di sini ada banyak kencur. Dan selama mungkin masih sakit boleh pakai masker. Ada lagi? Nah. Saya punya penyakit gangguan saluran paru. Saluran paru, Bapak. Nggih. Kadang-kadang ada serangan mendadak. Itu boleh nggak bawa inhaler? Inhaler, insyaallah enggak apa-apa. Boleh. Baik, untuk obat-obatan pribadi yang dibutuhkan dadakan, tolong selalu siaga. Siap. Nah. Ya, setrikanya wangi, nyucinya wangi, dan seterusnya. Ya jangan pakai itu. Yang haid. Kalau bajunya kan tidak najis. Oh, nggak sedia lebih dari satu? Ah, gitu. Gimana Ustaz? Apa dicuci dulu? Ya, beli baru. Di depan tuh ada 10 real tadi. Insya Allah
Tidak terlalu mahal ya. 10 rial masih ada kan? Nanti boleh minta bantuan Mutaib untuk belikan yang 10 rial itu ya. Saya mungkin boleh kasih saran, baju tadi Anda cuci, dipakai tawaf garing. Karena panas suhunya. Ada lagi? Menutup aurat, larangan menutup aurat, membuka aurat. Wanita ketika sedang ihram, bolehkah buka jilbab? Di tempat tertutup boleh. Aisyah radhiyallahu anha. Jadi contoh haid yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagi ibu-ibu itu haidnya Aisyah waktu beliau haji. Beliau ketika haid pada saat berangkat haji, sudah tinggal berapa langkah sudah sampai Mekah, di daerah Sarif beliau mengalami haid. Nangis Aisyah. Nabi SAW motivasi Aisyah, innaha syai'un katabahullahu ala banati Adam. Namanya haid itu ya sudah jadi qadar takdir Allah untuk semua putri Adam. Gak usah sedih, terima saja. Lalu Nabi SAW merintahkan kepada Aisyah, wamtashiti, silahkan kamu sisiran, menyisir rambut. Kira-kira kalau menyisir rambut, jilbab nggak dilepas bisa nggak? Nggak bisa. Berarti itu bukti bahwasanya Aisyah ketika itu melepas jilbab. Padahal beliau belum tahallul. Beliau sedang dalam kondisi ihram karena haid. Gitu. Tertahan untuk umroh. Baik. Selanjutnya. Kalau ada misalnya, kita kan nggak tahu dari awal kita sudah kemudian kita pada saat perjalanan sampai sebelum selesai haul ada keluar sesuatu dari misalnya Tuhan atau apa Keputihan atau apapun. berhentinya di mana ya? Kita kan nggak tahu dalam itu kan kehendak Allah ya. Ya. Jadi di tengah perjalanan kalau misalnya Anda mengalami haid, maka ya hukumnya sama seperti yang sudah haid dari Madinah. Nanti bertahan dulu di mana? Di hotel Mekah sampai suci baru tawaf. Keputihan bukan haid. Keputihan bukan haid. Jadi boleh tetap wajib sholat, boleh tawaf. Keputihan bukan haid. Gini. Saya ada buku haid, tapi bawanya cuma 2 loh. Lupa nggak bawa sekian ratus gitu, bisa kita bagikan ya. Bagi saya. Hah? Di foto yang paling penting. Nanti yang punya kasus-kasus tentang keluar cairan, silakan disampaikan ke kami. Insya Allah saya usahakan secepat mungkin untuk memberikan jawaban. Gitu? Jadi pertama identifikasi dulu, ini cairan haid atau bukan. Kalau bukan haid, Anda masih tetap wajib sholat, bisa tawaf dan sebagainya. Kalau itu haid, nah, aturannya sama sebagaimana yang lain. Selanjutnya, bapak-bapak melepas kain ihram boleh, tapi kan kelihatan auratnya. Makanya hanya boleh di mana? Kamar mandi. Sehingga kain ihram dilepas dipakai lagi, mau mandi, mau buang hajat boleh, asal jangan ganti. Jangan ganti dengan baju yang berjahit, maksudnya, yang melekat di tubuh. Begitu? Nah, cukup? Mau badal umroh tapi anaknya tidak untuk badal. Berarti anaknya nanti dibawa seperti Anda bawa barang. Sehingga tawaf, ya gendong anak, pakai stroller, anak ini tidak diumrohkan. Seperti bawa barang. Ibunya saja yang umroh tidak masalah. Atau dititipkan ke mutawif. Boleh ya? Mutawif ada titipkan Kak Yogi. Fungsi beliau kita bawa ke sini adalah untuk pawang anak. Ini jam berapa sekarang kita? Hampir jam 6. Jam 6 kurang 5 sampai jam 6 maksimal ya. Ada lagi? Nah, silakan. Yang belakang saya kurang begitu mendengar, mungkin agak keras.
Ya, doanya doa bebas. Nah, doa bebas. Jadi badal itu adalah badal untuk kegiatan umrohnya, tapi isinya gerakan kita. Boleh. Dan tolong ya, jangan lupakan dalam doa baik Bapak Ibu sekalian untuk negeri kita ya. Negeri kita agar selalu dijaga oleh Allah, aman, gemah, ripah, loh jinawi. Toto tentrem, kertora harjo. Lanjut. Nah, mau uji coba sekarang? Cukup ya? Hah? Belum. Telegram pastikan. Coba saya mau pastikan semuanya sudah terinstall Telegram. Sudah? Nah, nanti Telegram itu akan dibuat grup Telegram per bis. Bukan satu rombongan besar ini ya, per bis. Ada admin, nanti adminnya 1 atau 2. Nah, Ustadz pembimbing nanti yang akan bicara di Telegram itu, dan Anda tinggal mendengarkan satu arah. Makanya semuanya harus sudah terinstall Telegram. Ada yang belum? Sudah semua ya? Mumpung di sini wifi-nya bagus, nanti Anda bisa ke lobby, wifi-nya bisa. Silakan. Nggak jadi? Hah? Nunggu sampai suci ya. Halangan apa? Larangan sampai selesai Anda tahallul. Iya. Iya, jadi lama sekali. Mungkin bisa 3-4 hari. Orang yang haji 3 hari. Menghindari larangan itu 3 hari. Walaupun bapak-bapak yang tidak haid. Boleh keluar, boleh. Tapi jangan pulang. Lanjut. Roll on ada aroma wanginya enggak? Yang mungkin cukup aman tuh bedak anti BB itu tidak wangi. Tawes. Ada yang Pak? Hah? Tawes spontan boleh. Kencur boleh juga dipakai. Hah? Apa? G? Silakan. Iya. Iya. Tadi malam saya ada kajian Syekh Muhammad Sa'ad Al-Yubi, hafizahullah, dan sempat saya tanyakan. Terus beliau tanya, yang masih hidup itu tidak mampu atau gimana? Tidak mampu ya. Kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban. Maka badalnya untuk yang sudah meninggal. Selanjutnya. Yang sehat perlu baca kalimat syarat nggak? Yang sehat, yang normal, semuanya. Pembalut tapi ada aromanya, insya Allah tidak apa-apa, karena itu bukan parfum ya. Kadang ada benda yang memang dari awal dia wangi, tapi dia bukan parfum, insya Allah tidak masalah. Silakan. Bapak pakai kain ihram masuk kamar selimutan. Ngapain Pak? Meditasi. Oh, dingin AC. Ya, boleh, tapi tidak menutup kepala. Jadi kepalanya, selimutnya jangan sampai ujung ini, kepalanya dibuka. Ya, silakan. Nggak dengar. Mau badal orang tua.
Jadi badal itu hanya boleh kedua. Nah, manut, monggo ibu mau ini langsung badal boleh, atau nanti ketika jirona ketika ke Taif boleh, bebas. Minyak telon boleh, balsem minyak telon itu boleh, minyak bud itu boleh ya. Orang sehat bau parfum, orang sakit bau balsem. Silakan. Pakai sabuk, bapak pakai sabuk boleh. Ya, sabuk itu bukan pakaian ya. Selanjutnya silakan sebelah kanannya tadi. Jadi, gimana? Ya kalau badal, jadi satu umroh satu tahallul. Satu umroh satu tahallul. Iya, tahallulnya 2 kali. Membadalin orang lain. Oh gitu. Orang tuanya masih sehat? Sudah meninggal. Ya, orang tua lebih utama. Sudah pernah umroh. Jadi badal itu kan seperti hadiah. Hadiah amal soleh yang kita berikan kepada orang yang sudah meninggal atau yang dia tidak mampu secara fisik, begitu? Maka Anda punya pilihan mau dihadiahkan ke siapa? Oh, saya punya guru yang beliau orang tidak mampu dan sudah meninggal dunia dulu. Maka silakan dibatalkan. Boleh saja. Ya karena kita melewati mikotnya sekali saja. Keluar dulu. Tidak kami sarankan. Cukup sekali saja. Ulama beda pendapat tentang keputihan itu najis atau tidak. Namun mereka menegaskan keputihan batal wudu. Sehingga kalau sekiranya Anda merasa tidak aman, misalnya saya biasanya kalau capek keputihan, saya kalau jalan agak jauh keputihan, maka kami sarankan pakai pembalut walaupun tidak haid, sehingga nanti tidak ganggu pakaian saat mengalami seperti itu. Kalau misalnya kita mengambil pendapat keputihan tidak najis, maka Anda cukup wudu saja. Begitu merasa kayaknya keputihan, tapi jangan sampai was-was ya. Jangan ngecek terus sih, bahaya ya. Tidak ada ruangan tertutup di sana. Maka kami sarankan nggak perlu terlalu dihantui was-was. Tapi kalau Anda yakin, kayaknya ini yakin saya ada yang keluar, dan Anda merasa ini bukan darah, maka silakan wudu. Ada banyak zam-zam di tepi-tepi tempat tawaf, dan kemarin sudah kita ajarkan bagaimana wudu di tempat terbuka. Begitu? Nggak perlu dibersihkan. Baik, saya kira itu sudah jam 6. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Nanti silakan mengambil buku, dan kue tar ini masih sisa cukup banyak, boleh diiris. Nah, masih ada pisau di sini, Pak. Pakai ihram di hotel, naik bis dalam posisi pakai ini di Dzulhulaifah dilepas. Sudah ada videonya. Hanya bagian bawah saja yang mungkin agak rumit. Ada kain ihram nggak? Nggak di bawah. Ikut video itu saja ya. Insya Allah Bapak pakai kain ihramnya. Kalau kesulitan nanti minta bantuan temennya. Cukup? Baik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekarang ke Pak Fari dulu, jangan beranjak dulu. Mohon tahan dulu. Nah, silakan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan berkaitan dengan umrah kita. Bapak Ibu, mohon diperhatikan ya. Dan saya akan mengulang. Jadi besok koper disiapkan di luar paling lambat jam 9.
Kalau sampai jam 9 itu belum dikeluarkan, maka resikonya adalah panjenengan membawa koper sendiri itu ke bawah. Nih. Cuma menjadi tidak tertib. Nih, karena kita butuh waktu untuk bisa